melakukan stand up comedy dengan profesor-profesor. Dan jujur saya kebetulan karena perjanjian sama Prof. Edi honornya sesuai dengan tawa. Jadi tolong Bapak Ibu tertawa yang keras. Semakin keras Bapak Ibu tertawa, honor saya semakin tinggi. Hari ini sebenarnya ini adalah perayaan tahun baru UNER. Malam tahun baru UNER. Sebenarnya kemarin kalau yang lain-lain, karena UNER belum lihat hilalnya, jadi hari ini. Dan setiap tahun baru itu ada hadiah yang paling berkesan, kalender. Dan setiap orang ketika menerima kalender itu semua pasti melihat apa? Tanggal merah. Dan yang pertama kali dicari adalah hari kecepet. Dan itu akhirnya semua berpikir, ini alasan apa pasti lagi. Bisa nggak saya nggak masuk? Itu. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan Pak Eko tadi bahwa saya sudah di TV, benar. Hari ini saya ada di Kompas TV tadi jam 7. Bulan siaran saya yang di tur stand up comedy Jakarta ditayangkan tadi jam 7. Tapi sebenarnya itu bukan TV pertama saya. Saya dosen yang banyak ambil di TV. Itu TV kedua saya. TV pertama saya adalah CCTV Indomaret. Jadi waktu itu nyuri ATM saya. Karena hari ini benar-benar saya bersyukur sekali gitu. Ketika berangkat ke sini saya melihat Surabaya itu, saya benar-benar melihat kebesaran Tuhan. Dan ketika saya melihat UNER yang berkembang seperti ini, saya melihat benar-benar anugerah Tuhan. Tapi ketika saya mampir ATM, saya benar-benar melihat cobaan Tuhan. Karena tawanya kurang gitu. Kalau habis ngawak nggak tahu nanti cobaan itu akan tetap menjadi cobaan atau malah jadi ujian Tuhan gitu. Kenyataan. Nah ini banyak sekali. Mungkin saya mau ngucapin dulu selamat ulang tahun buat Prof. Ase. Ulang tahun yang ke 66. Ke berapa? Ini hubungan sama IPK saya loh kalau Prof. Ase 67, tapi Prof. Ase emang karena awet muda, baru meskipun 67 kelihatan kayak 66. Awet muda. IPK kan, IPK bermasalah. IPK 80% gara-gara 66. Oke, Prof. Ase kayak 65. Ya, setiap kali saya tampil di TV, semua orang nggak percaya kalau saya dosen. Mungkin di sini juga nggak percaya kalau saya dosen, karena sebenarnya saya itu model bikin pelangsingan khusus foto sebelum. Jadi Deddy Corbuzier itu pernah sempat hubungi saya untuk modelnya itu, contoh OCD yang gagal. Jadinya saya gitu ya. Nah, masalahnya saya kebetulan diundang di telepon sendiri sama Prof. Edi gitu. Sebelum saya masuk TV, Prof. Edi pernah ketemu saya gitu, ngomong, lo gimana stand up comedy? Wah sepi Pak, saya dikasih 500.000, baik nanti Pak Prof. Edi. Terus ketemu lagi, gimana lo masih sepi Pak? Kasih 500 lagi. Ketika saya sering masuk Kompas TV, Prof. Edi datang ke saya, lo saja kali badan. Nah jadi dosen itu sebenarnya kan gampang-gampang susah gitu. Saya menyadari sendiri, ketika menjadi dosen itu susah. Apalagi kalau ngajar di kelas yang seperti ini, bertingkat. Mungkin yang di FK di mana ada kelas yang model studio. Itu susahnya bukan gara-gara apa-apa. Susahnya kalau mahasiswanya pakai rok. Apalagi dosennya laki. Jadi hati-hati. Makanya kenapa dosen-dosen itu pakai batik? Biar kalau melembung nggak kelihatan. Jadi kalau dosen sudah berdirinya seperti ini berarti hati-hati. Mahasiswanya berarti ada yang salah gitu. Nah, tapi kita akan ngomong tentang mahasiswa. Mahasiswa sekarang itu semakin percaya diri dalam hal nyontek. Nggak tahu ini ibu-ibu apa bapak profesor masih jaga ujian apa enggak. Tapi kelihatan sekali mahasiswa itu sangat percaya diri kalau nyontek. Dia itu selalu ngerasa bahwa ketika nyontek nggak ada yang tahu. Dan ketika ketahuan dia memandang langit-langit.
nyontek wah ketahuan dosen. Gayanya sama, ketip nunggu dosennya nggak lihat, keliru. Terus itu juga masih belum seberapa. Dia itu percaya diri bahwa ternyata suara itu katanya nggak bisa nembus kertas. Caranya ditutupi seperti ini. Kemudian dia ngomong, apa dua? HP ada silentnya. Ini suara nggak ada silentnya, kok digetarkan gitu maksud saya. Itu temen bener-bener. Dan sekarang yang paling parah itu adalah mereka nyontek pakai HP. Beneran ini terjadi beneran, nyontek pakai HP. Dan ditaruh mana? Diduduki. HP-nya itu diduduki bener-bener. Itu kalau ada mahasiswa seperti itu, gak usah ditangkap Pak. Di miss call saja. Apalagi yang perempuan duduk ada HP-nya di sini di miss call. Setengah jam getar gak bisa ujian Pak. Terus sudah dihukum seperti itu aja, biarkan gitu. Tapi hari ini kita ada ulang tahun dan benar-benar ada yang ada yang benar-benar kita umur kita sudah bertambah gitu ya. Nah, kalau dulu waktu kecil itu kita masih ingat kita lolokan namanya bapak, masih ingat ya? Wah, anak Junaidi gitu ya. Pak Jun, pasti ada seperti itu. Nah, hari ini saya berpikir pasti gak ada yang melakukan itu, karena nama kita yang dibuat olah sama anak kita saja. Ya kan? Kita nggak mungkin lola, wah anak Junaidi nggak gitu. Tapi anaknya Pak Junaidi yang sekarang lolaan sama teman-temannya gitu. Anak Junaidi gitu. Oh Junaidi terus. Untungnya Pak Junaidi nggak ngurusi IPK. Nah itu masalah yang serius gitu. Kemudian ketika kita menjadi tua selalu ada ulang tahun, dan di mahasiswa itu kalau ulang tahun itu saya tadi wah ini beneran ulang tahunnya Pak Fasih gitu. Saya sempat berpikir apa berani gitu orang-orang lempar tepung gitu sama Pak Fasih gitu. Pas potong, iya gimana? Pak Fasih baru nyari kamu. Lempar telur gak ada. Tapi untuk tadi Bu Fasih gak jadi nyuapi Pak Fasih. Kalau jadi dipanggil KPK lagi terjadi penyuapan hari ini. Berdek lagi gitu ya. Untung benar-benar untung gitu. Nah, tapi kita punya slogan yang namanya excellent in morality, UNER itu. Nah, saya meneliti bahwa ternyata semua yang keren itu kalau di Inggris kan. Contohnya adalah Chicky Balls. Itu kalau di bahasa Indonesia kan gak enak, bola-bola Chicky. Kemudian Chicken Crispy, itu gak enak lagi. Itu kalau di bahasa Indonesia kan cuma ayam kemeriak gitu. Dan itu keren kalau kita dengerin orang yang lagi ngomong gitu. What are you eating? Oh, chili stingray. Oh, keren. Kalau diartikan, kon mangan apa? Penyetan iwak P. Dan itu semua sekarang akhirnya berlomba-lomba untuk di bahasa Inggris. Karena anak kecil-kecil sekarang udah mulai di PAUD. Anak saya itu sudah mulai belajar bahasa Inggris gitu. Dan dia akhirnya tidak kenal yang namanya cuci tangan. Wasit dia tahunya. Nah ini masalah ketika kita ajak ke tempat mbahnya. Jadi pernah anak saya ke tempat mbahnya, kemudian Lewi Lewi. Wah, anak saya cuma diam yang umur 5 tahun. Saya ngomong, Pak, maaf anak si Hovan cuma tahu wash hand. Oke. Lewi di wash hand Lewi. Dan akhirnya karena anaknya pintar bahasa Inggris, akhirnya apa? Babysitternya harus bisa bahasa Inggris. Itu sih enak gitu ya. Dia pintar bahasa Inggris. Tapi karena babysitter itu sekolahnya nggak sampai S1, dia akhirnya cara manggilnya beda gitu ya. Memang pakai bahasa Inggris. Coba di mall-mall perhatikan ada babysitter sudah pakai putih-putih, anaknya namanya bagus-bagus, Jason, Stephen gitu. Tapi manggilnya Jason, si don't here gitu. Karena dia masih desa, pokoknya bisa bahasa Inggris gitu. Nah, itu kenapa Indonesia itu terkenal sebagai negara yang ramah. Bukan karena apa-apa, yang pintar bahasa Inggris sedikit gitu. Jadi kalau ditanya turis, benar itu ya? Yes. Itu kalau yang nanya itu tukang surveinya pasti jawab, oh negara ini ramah. Ditanya apapun ketawa, ditanya apapun yes gitu. Ramah akhirnya. Jadi
Makanya Indonesia itu terkenal ramah itu ya gara-gara memang nggak jauh dari itu. Yang terjadi memang coba kalau ada bule, kalau kita mungkin oke kita ngomong, coba kalau ada bule masuk ke kampung, masih bule, I love you gitu. This is the land. Semua masih malu orang Indonesia itu. Nanti kalau tanya orang itu ya ramah lagi Indonesia. Padahal sini yang lucu itu kita, bukan bulenya, tapi kita yang ngomong itu. Nah, kebetulan kemarin anak saya lahir, anak kedua saya. Dan selama hamil karena saya Jawa, saya menganut budaya Jawa. Dan itu ada satu hal di Jawa yang paling saya ingat itu adalah bilang amin jabang bayi. Semua pasti gitu ketika hamil. Mereka nggak ingin apa yang dilihat menjadi seperti anaknya. Kalau ada orang jelek amin jabang bayi gitu ya. Ada orang yang sangat miskin amin jabang bayi. Nah masalahnya kalau ada orang jelek tapi kaya gitu, kita ngomong apa? Amin jabang bayi. Iya kalau Allah tahu gitu. Maksudnya kita nggak mau jeleknya, mau kayanya. Kalau Allah nggak tahu proposal kita di ACC seperti itu, direvisi, keluarnya anak kita jelek miskin gitu, gara-gara amin jabang bayi. Nah untuk menghindari itu, istri saya setiap kali ketemu saya selama hamil itu ngomong amin jabang bayi. Jadi biar nggak persis. Amin jabang bayi gitu. Saya pun sholat tahajud biar nggak persis saya gitu. Nah ketika lahir itu saya ketemu dokternya ngomong, Pak istrinya sehat, alhamdulillah gitu. Pak anaknya sehat, alhamdulillah. Pak ini kwitansinya, astagfirullahaladzim. Itu saya ngomong sama dokter ini kok mahal, ini sama seperti harga motor baru. Oh enggak apa-apa Pak, beli aja motor, nanti motornya aja yang digendong gitu. Saya ngomong, wah ini mungkin memang kesalahan saya karena saya waktu istri saya melahirkan kemarin itu ngambil kelas 1. Bukan saya sombong, tapi kalau saya takutnya kalau ngambil kelas 6 ada UNAS. Nah itu karena saya Jawa, penderitaan saya tidak berakhir di situ. Karena saya Jawa, penderitaan saya bertambah. Jadi waktu itu keluar rumah sakit selamatan, undel lepas itu selamatan orang Jawa ya kan. 36 hari pupak besar selamatan. 36 hari selamatan. Kemudian nginjek tanah selamatan. Ini kalau seperti ini saya yang diselamati gitu biasanya. Pengeluaran saya semakin banyak gitu. Nah, anak saya yang umur 5 tahun biar saya nggak selamatan pupak pusernya tak lakban. Jadi sampai sekarang tuh ada pusat yang dilakban nggak lepas. Kemudian biar nggak nginjek tanah nggak selamatan, rumah saya paving. Udah nggak nginjek tanah lagi sudah pokoknya. Nggak peduli saya. Makanya yang punya anak jangan ambil di luar nikah, gugurkan saja karena mungkin lebih murah tapi jasanya lebih mahal. Ya ini pesan sedikit lah gitu ya. Nah kemudian ketika anak itu sudah mulai agak besar gitu ya, kita ternyata malah menyiksa anak kita dengan apa? Dengan password cantik atau ganteng. Yang punya anak kecil pasti ingat, cantiknya mana gitu ya. Anaknya pasti pas dia melakukan sesuatu yang aneh gitu ya, dia kita pasti cantiknya gitu. Mau difoto cantiknya mana. Pernah kerasa nggak perasaannya anak kita? Foto-foto cantiknya mana pasti anak kita repot ya. Terus ada temennya kita datang gitu, pasti malah ini cuma cantiknya mah, repot ya. Jadi bapak aku tak akan dia. Ya, memang saya waktu itu memilih nama yang agak sedikit ngetren gitu ya. Nama anak kedua saya itu Emiko. Itu saya ngambil dari bahasa Jepang. Sebenarnya ada yang lebih ngetren sih, tapi saya nggak mau ngambil. Itu Ajinomoto. Kalau yang agak Korea ya Mibon. Kalau yang Cina Sasa gitu. Jadi kalau kelompok itu Cin micin mereni cin. Dan saya sih berharap anak saya nanti jadi cantik ketika besar, karena Emiko itu artinya cantik yang diberkati Tuhan. Nah masalahnya setiap lelaki ketika melihat cewek cantik itu selalu tanya, bapak sunat nanti.
Nah ya itu apa hubungan? Kalau itu memang ada hubungannya, saya ingin cari siapa yang nyunat bapak saya kalau dari kayak gini. Tak tekani dia nyunat mupi ya kata dia kayak gini. Nah, dan ketika saya menjadi Jawa, saya akhirnya sadar bahwa ternyata Jawa itu adalah suku yang sangat sangat jenius. Karena cuma di Jawa ada satu penyakit yang nggak bisa ditemukan di mana-mana, sumer. Panas itu ada, panas demam itu ada. Kalau biasa normal ada, sumer nggak ada itu definisinya. Dan orang Jawa itu kalau dokter itu masih pakai termometer, orang Jawa enggak pakai ini tadi. Oh super, oh panas. Kalah dokter, termometernya lo nempel di sini orang Jawa itu. Dan paling mangkel lagi orang Jawa itu punya istilah sing aneh, ketek ketulung. Kalau itu pelongo kayak ketek ketulung. Saya cuma mikir sopo sih ngelung ketek dia. Terus ya kok ya digatekno ketek kali lucu gitu. Kayak digatekno. Itu orang Jawa yang jenius memang. Dia peneliti handal. Nah, udahlah kita nggak usah ngomong orang Jawa, tapi kita mau ngomong tentang yang kemarin baru ngetren, Pekan Kondom Nasional. Nah itu rame itu kan, katanya dibagi-bagi, satu orang dikasih satu kondom. Saya nggak setuju karena saya butuh dua. Satu buat saya, satu buat pasangan saya. Ketawanya telat. Jadi harusnya sebelum bagi kondom itu ditanya, Bapak butuh berapa? Kalau saya ditanya, Bapak butuh berapa kondomnya? 1 kilo. Jadi kondom kan beras ya, nanti modal. Itu nanti jangan-jangan kalau kondom kayak beras itu ada namanya domkin, kondom miskin. Jadi apok ada kutunya, tapi mereknya bukan Sutra, Bulog. Kita nggak usah bahas kondom, nanti kita kalau kita lama-lama bahas kondom kita bikin pulang pasti. Nah hari ini saya ngomong di depan UNER, tapi di setiap sekolah itu ketika masuk, ini saya cerita tentang anak saya yang sekolah tadi, itu ada sumbangan. Dan yang paling gak suka itu masih namanya sumbangan sukarela. Masuk TK, sumbangan sukarelanya 10 juta. Saya suka tapi gak rela. Terus lagi ada sekolah yang ngasih nama sumbangan pembangunan. Ini apa-apaan? Kalau cuma sumbangan pembangunan kan gak butuh uang, bisa semen, bisa pasir gitu. Atau bisa kalau emang gak bisa anaknya jadi kuli gitu. Karena ini pembangunan gitu. Oke, jadi apa yang kita bahas hari ini harusnya memang bikin kita ketawa gitu. Tapi saya sedih gitu, karena yang terakhir ketawanya kecil. Ini PK saya bisa turun gitu. Tolong bawa ibu ketawa dulu sebentar ibu. Saya tak pindah tapi ketawa, jadi kelihatannya saya pindahnya lucu gitu ya. Ketawa kalau ready banget. Bekamu. Terakhir mungkin saya terima kasih, saya diundang ke sini. Saya waktu pertama kali masuk Suci, Bapak Ibu bisa cek ya, uner.ac.id itu ada nama saya. Puluh Siswantara lolos stand up comedy Indonesia Kompas TV. Wow, gitu. Seminggu saya pulang hilang. Ternyata dukungannya cuma segitu. Waktu itu saya sudah ngomong sama bapak saya, Pak saya masuk webnya UNER gitu. Ketika pulang kok gak enak ya ini. Terus dihapus apa? Cuma harus gampang. Terima kasih saya Puluh Siswantara. Jangan capek ini dulu Mas Gulung. Ya sebenarnya cukup bangga ya punya Mas Gulung. Mas Gulung ini dulu lahir bayi itu kembar siang. Cuma karena dari keluarga miskin, dokter malas operasi, akhirnya dipercepat dari situ. Ini sebenarnya kembar siang ini dulu ya. Kalau saya lahir kembar siang, Bapak ngambil kembar siang. Ya alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Mas Gulung. Mudah-mudahan karirnya meningkat untuk di entertain ya, di dunia entertain, stand up comedy. Bapak Ibu sekalian, sebagai penghargaan untuk Pak Rektor, kami mohon, ini bukan lelang ya, kami mohon sumbangan lagu dari Bu Indrianawati. Ya, Bu Indrianawati adalah vokalis. Kalau kami sudah ada stand up comedy, ini dulu juga
Idol tahun 70.